Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar logaritma, ya. Apa itu logaritma dan sifat-sifatnya. Ya, kita melanjutkan materi yang sebelumnya adalah eksponen, terus kemudian penyederhanaan bentuk akar. Sekarang kita lanjut logaritma. Apa sih sebenarnya logaritma? Ya, logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan, ya. Kalau logaritma itu pemangkatan, maka ini kebalikannya. Bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan C. Atau bisa juga ditulis ya A log B sama dengan C. Nah, kalau yang ini biasanya kalau di Inggris atau di negara-negara Eropa seperti ini. Tapi yang sering digunakan di Indonesia yang gini formatnya. Jadi A log B sama dengan C. Apa itu A? A itu adalah absis atau basis. Ya, terus B adalah numerus, C adalah eksponen dari A, ya. C ini adalah eksponen dari A. Masih bingung ya? Nah, ini aja kalau masih bingung, kita lihat definisi menurut bahasa Indonesia aja ya. Ini Bapak yang mendefinisikan. Bahasa mudahnya membaca A log B sama dengan C adalah artinya A pangkat C sama dengan B. Jadi yang dicari di sini adalah C-nya. Jadi cara membacanya misalnya A dipangkatkan berapa agar hasilnya B, maka pangkatnya adalah C. Maka kita harus mencari pangkatnya ini. Jadi logaritma adalah mencari pangkatnya. Kalau eksponen adalah mencari hasil dari pangkat tersebut, sedangkan logaritma adalah mencari pangkatnya, ya. Nah, khusus untuk log A sama dengan itu 10 log A. Kalau di sini tidak ditulis ya, absisnya tidak ditulis, misalnya log A saja, ya, berarti sini absisnya tidak ditulis, maka sebenarnya ada angka 10 di sini yang tersembunyi di sini, ya. Bisa juga ditulis 10 log A, ya. Jika tidak ditulis maka absisnya adalah 10 nilainya, ya, seperti itu. Oke, sifat yang pertama kita memasuki sifat-sifat logaritma. Yang pertama sifatnya adalah A log A. Artinya apa? Absisnya A, numerusnya A, maka hasilnya 1, ya. Maka A dipangkatkan berapa agar hasilnya A? Nah, otomatis pangkatnya adalah 1. Contoh misalnya kalau kita masukkan sebuah bilangan, contoh misalnya 2 log 2 berapa hasilnya? Nah, artinya apa? 2 pangkat berapa agar hasilnya 2? Otomatis 2 pangkat 1, ya. Ingat cara menulisnya, kalau yang ini agak di atas ya. Nah, log dengan 2 ini sejajar, jadi log yang ini numerus dengan yang eksponennya ini sejajar, tapi yang 2 yang ini harus di atas, ya. Contoh lagi misalnya 3 log 3. Nilainya berapa? Ya tetap 1. Karena apa? Absis dan numerusnya sama. Yang ketiga, misalnya 72 log 72. Artinya 72 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 72? Otomatis dipangkatkan 1, ya. Untuk latihannya misalnya X log X nilainya berapa? 500 log 500 nilainya berapa, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk sifat yang kedua, ya. Kita memasuki sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah A log B dikali C. Jadi B dikali C sini. Maka bisa dijabarkan menjadi A log B, ya, ditambah A log C. Jadi A-nya di sini ya jadi 2. A log B, A log C. Ini ditambah. Kalau sini perkalian maka di sini bisa jadi ditambah. Contohnya misalnya berapa? Misalnya 2 log misalnya 4 kali 2, ya. Maka ini bisa kita uraikan menjadi 2 log 4 tambah 2 log 2, ya. Jadi 4 ini 2 yang sini ya. Kalau 2 yang atas ini sama, ya. Nah, kita hitung langsung hasilnya. Hasilnya berapa?
2 log 4 hasilnya berapa? Artinya 2 pangkat berapa agar hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2, Pak. Nah, hasilnya 2 berarti. Terus 2 pangkat berapa agar hasilnya 2? 2 pangkat 1, Pak. Ya, terus hasilnya berarti berapa? 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, seperti itu. Ini sifat yang ini ya. Jadi seandainya kalau dihitung langsung pun hasilnya harus 3. Misalnya kalau saya hitung langsung ya, tidak menggunakan sifat ini, misalnya 2 log 4 kali 2 kan 8 ya. Ya. Artinya 2 pangkat berapa agar hasilnya 8? Pangkat 3 ya. Artinya kenapa kok 2 pangkat 3 hasilnya 8? Nah, buktikan. Buktinya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Terbukti ya. Jadi artinya 2 pangkat berapa hasilnya 8 adalah nilainya 3 ya. Seperti itu. Ya, contoh lagi misalnya 5 misalnya log 12,5 dikali 2 ya, sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini nanti 5 pangkat berapa hasilnya 12,5? Tidak bisa, maka ini dikali langsung. Berarti kalau yang seperti ini kalian ikut sifat yang ini ya. Tapi kalau nah ini coba berapa? Coba ya, coba lagi yang ini. 3 log misalnya 9 kali 3 dapat berapa? Kalau yang ini gunakan sifat yang ini ya. Nah, coba hasilnya berapa? Oke, lanjut ya. Sifat berikutnya ya, sifat yang ketiga adalah A log B per C. Ingat ya. A log B per C. Kalau yang tadi ya, A log B dikali C. Tadi perkalian jadinya penjumlahan. Sekarang kalau pembagian A log B per C itu jadi A log B dikurang A log C. Jadi kalau pembagian jadi pengurangan gini ya. Nah, contoh gimana? Contohnya misalnya ya, misalnya 5 log misalnya 75 per 100 saja, 5 log 100 per misalnya 5 ya. Jadinya berapa? Sama dengan 5 log 100 dikurang 5 log 5 ya. Nah, kalau 5 log 100 ini tidak bisa ditemukan, ya berarti langsung aja 100 bagi 5 20 ya. Nah, 20. Maaf, ini contohnya belum, Bapak kasih contoh yang lain aja yang mudah. Misalnya kalau ini belum ya, nanti ini sifatnya, ini sifat yang berikutnya. Oke, yang ini jangan dihiraukan dulu, saya contoh yang mudah aja. 2 misalnya log 16 per 4 ya, maka bisa diuraikan menjadi 2 log 16 dikurang 2 log 4 ya. Seperti itu. Kalau yang ini jangan dihiraukan dulu, nanti masuk sifat berikutnya. Oke, sama dengan ya, 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16? 2 pangkat 4 ya. Ya. Terus 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2. Jadi 4 kurang 2 adalah 2 ya. Mudah ya. Jadi 2 log 16 per 4 itu hasilnya adalah 2. Latihannya misalnya 3 log 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik. 4 log
misalnya 64/16 sama dengan titik-titik ya. Nah, tolong dikerjakan sesuai sifat yang ini ya. Terus kita lanjutkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Jadi pangkat dari B itu jadi M di sini ya, pindah ke sini. Pangkat dari A N ini. Contohnya misalnya berapa? Misalnya ya 2 pangkat 3 log ya 4 pangkat 5. Itu berarti bisa ditulis 5/3 ya. Ini 3 nya di sini. Baru kali 2 log 4 ya, dikali. Sama dengan 5/3 nya ditulis 2 log 4, artinya 2 pangkat berapa agar hasilnya 4? Yaitu pangkat 2. 5 kali 2 ya 10/3. Ini ya hasilnya ya. Nah, Bapak kasih contoh misalnya 3 pangkat 7 log 9 pangkat 5 sama dengan titik-titik ya. 4 pangkat 2 log 64 pangkat 3 misalnya sama dengan titik-titik gitu ya. Gunakan sifat ini ya, itu sifat yang keempat ya. Terus kita lanjut sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima ya, A log B sama dengan 1/B log A. Jadi terbalik, awalnya ini absis, ini numerus ya. Kalau dikasih 1/, ini dibalik ya. Contohnya gimana? Misalnya gini, 4 log 2. Nah, sama dengan, kalau kita hitung kan susah nih, 4 pangkat berapa agar hasilnya 2, kan susah ya, susah kan. Kalau 2 pangkat berapa hasilnya 4 sih mudah kan, 2 pangkat 2. Tapi kalau 4 log berapa hasilnya ini, jadi kita tulisnya gimana? Oh, supaya bisa gini kita ikut sifat ini aja, berarti boleh tulis 1 per, jadi 2-nya jadi ke atas, log 4-nya ada di sini ya. Tulis aja 1 per 2 pangkat berapa agar hasilnya 4? Pangkat 2 ya. Berarti hasilnya 1/2. Jadi 4 log 2 nilainya 1/2. Contoh lagi misalnya 27 log 3 misalnya kan. 27 pangkat berapa agar hasilnya 3? Kan tidak mungkin, susah ya. Bisa sih bisa, tapi susah. Oh ya, kita balik aja jadi 1/3 sini log 27 ya. Artinya 1 ini tulis 3 pangkat berapa agar hasilnya 27? 3 kali 3 9, 9 kali 3 berarti artinya 3 pangkat 3 ya. Seperti itu. Contohnya latihannya 64 log 2 sama dengan berapa? 81 log 27 sama dengan berapa ya. Kalau ini tidak bisa, nanti bisa Bapak jelaskan lagi ya. Nah, kalau kalian tidak bisa yang ini, nanti setelah pelajari sifat berikutnya pasti bisa ya. Oke, lanjut kita sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah ya, A log B itu bisa ditulis log B, C log B per C log A ya. C-nya dari mana? C-nya itu bilangan sembarang aja ya. Bilangan sembarang yang memudahkan kita untuk mencari ini. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya 70 misalnya 125 log 25 misalnya kan. Gimana caranya ya? Nah, gampang. Tulis saja ikut sifat ini. Nah, berarti 25 ini kan sama dengan B. Tulis saja log B. Log 25 berarti ya. Di sini bawahnya tulis lagi log
125. Ini tidak boleh langsung disederhanakan gitu, tidak bisa ya. Nah sekarang bilangan berapa yang memudahkan kita untuk mencari pangkat dari ini? Oh kan ini C, oh berarti saya kasih 5 aja. Nah, 5 ya. Tujuannya apa? Oh 5 pangkat berapa supaya dapat 25? Oh kan gampang, 2 ya, 5 pangkat 2. Sekarang 5 pangkat berapa supaya hasilnya 125? 5 pangkat 3 ya. Nah coba, 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5 ya. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125 ya. Berarti 5 log ini adalah 3. Jadi hasilnya 2/3, gitu ya. Mudah. Nah contoh, jadi gunakan sifat ini boleh ya. Nah contoh lagi misalnya, ya misalnya Bapak kasih contoh misalnya 32 log 4 ya, seperti itu, sama dengan titik-titik-titik ya. Nah, kalian gunakan sifat ini. Contoh lagi misalnya 10 log 0,001 sama dengan titik-titik-titik-titik ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi sifat yang ketujuh ya. Sifat yang ketujuh dari logaritma ini adalah A pangkat A log B, itu hasilnya B. Jadi contohnya gini, 5 pangkat 5 log 25. Ini hasilnya pasti 25 ini. Nah, karena ini 5 sama ya. 5 log 5 ini dipangkatkan 5 log 25, hasilnya pasti 25. Hasilnya pasti yang ini. Nah, coba kita buktikan betul hasilnya ini 25. Nah, 5-nya kita tulis dulu untuk membuktikannya. 5 tulis. 5 log 25 kan hasilnya 2. 5 pangkat berapa agar hasilnya 25? Kan pangkat 2 ya. Nah, ternyata 5 pangkat 2 adalah 25. Oh, jadi betul ya. Contoh lagi misalnya 4 ya pangkat 4 log 64. Hasilnya berapa? Ya pasti 64. Kalau mau cara buktinya gimana? 4 tulis 4 log 64 itu 4 pangkat berapa agar hasilnya 64 gitu ya. Agar hasilnya 64, 4 pangkat berapa? Ya, pangkat 3. Ya, coba betul enggak 64? Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Gitu ya, terbukti ya. Nah, berarti sekarang contohnya misalnya kerjakan X pangkat X log Y sama dengan titik-titik. Nah, A pangkat A log B per C sama dengan titik-titik ya. Nah, gitu ya. Contoh lagi. Ini soal pertama ya. Ini soal kedua, contoh lagi yang pakai angka misalnya 2 pangkat 2 log 16 sama dengan titik-titik. Ada 3 ya berarti ya. Oke, kita mendekati akhir. Ini sifat yang ke-9 ya, atau 2 lagi nih. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C aja gitu ya. Misalnya gini, 2 log 5 kali 5 log 4, maka bisa ditulis, ini bisa coret langsung ya, tinggal 2 log 4. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 ya gitu ya. Nah, apakah ini berlaku untuk 2 aja gini? Enggak, bisa berlaku banyak. Misalnya 2 log 3 4 log 2 misalnya ya, 3 log
7 misalnya sama dengan berapa? Ya. Sama dengan ya kita lihat nih ya. Ada enggak 2 di bawah? Oh, ada. 2 di atas dengan 2 di bawah. Nah, 3 bawah dengan 3 atas. Nah, yang tersisa apa? 4 log 7. Tulis saja. Jadi jawabannya adalah 4 log 7. Itu aja. Apakah harus ada hasil? Enggak harus ya. Kalau memang dia enggak ada hasilnya, tulis saja 4 log 7 terakhir jawabannya ya. Begitu ya. Jadi soalnya misalnya 2 log 7 kali 7 log 5 kali 5 log 8 sama dengan titik-titik ya. Nah, satu lagi 3 log 16 misalnya kali 16 log 7 log 9 ya dikali. Jadi 3 log 16 dikali 7 log 9 ini 16 log 7 sama dengan titik-titik ya, seperti itu ya soalnya ya. Soalnya kalau kurang jelas nanti bisa Bapak bisa ya tulis lagi di sini ya. Nah, tapi sepertinya jelas. Saya tulis ulang ya di sini ya. 3 log 16 ya kali 7 log 9 kali 16 log 7 sama dengan titik-titik ya. Ini sama soalnya. Oke, yang terakhir, sifat yang paling mudah adalah yang terakhir adalah ya A log 1 nilainya 0. Jadi A dipangkatkan berapa agar hasilnya 1? Ya pangkat 0. Ya misalnya 2 log 1 0. 100 log 1 0. Karena apa? Setiap bilangan yang dipangkatkan 0, ini artinya 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Kalau yang ini 100 pangkat 0 nilainya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya nilainya. Nah, jadi coba kalian 72 log 1 artinya 72 pangkat berapa agar hasilnya 1? Jawab 120 log 1 sama dengan ini ya. Sekian pembelajaran kita tentang logaritma, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian kerjakan tugas-tugasnya, kemudian seperti biasa kalau sudah mengerjakan tugas kirim ke alamat email ya. sbudiono10@gmail.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.